Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ratna Nurlinaja MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pendidikan Islam, dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi mata kuliah dasar-dasar pendidikan Islam mengenai dasar hukum dan politik pendidikan Islam. Sebelum menginjak kepada materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roy Bagus Wicaksono. Saya Putri Mulia Hasanah. Nama saya Mufliah Rama M. Saleh. Nomor induk mahasiswa 210106110102. Dengan nomor induk mahasiswa 2101106110082. Dengan nomor induk mahasiswa 21006110100. Dasar merupakan segala sesuatu yang mendalam, berada paling bawah, yang menjadi alasan berdirinya suatu objek. Sedangkan politik dan hukum adalah kebijakan suatu penyelenggara yang mendasar dalam menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum dan apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum. Politik hukum berasal dari bahasa Belanda, yaitu Rechtspolitiek. Rechts yang berarti hukum, dalam bahasa Arab yang berarti putusan dan kebijakan. Kemudian, pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan peserta didik untuk mengembangkan potensi berdasarkan pola ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah, pendapat ulama, serta warisan sejarah. Jadi, melalui penjabaran materi, pengertian dasar, pengertian hukum dan politik, serta pengertian pendidikan Islam yang ketiga-tiganya berkaitan dan saling sambung menyambung. Dasar, hukum, dan politik pendidikan Islam merupakan landasan yang memiliki kebijakan dan sifatnya mendasar tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum usaha sadar dengan objek peserta didik untuk mengembangkan potensi dan mewujudkan peserta didik yang berakhlakul karimah. Munculnya 4 hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam pendidikan Islam adalah: yang pertama adalah adanya kepentingan pendidikan yang pluralistik, yaitu yang menghormati budaya tanpa diskriminatif. Yang kedua adalah adanya alokasi dana 20% di luar dana gaji pendidik dan pendidik kedinasan. Yang ketiga adalah terbukanya kesempatan pendidikan, bahkan hingga sampai taraf internasional. Dan yang terakhir, poin keempat adalah dibukanya kesempatan masyarakat untuk turut serta berpartisipasi. Teori dasar juga mencakup ruang lingkup. Ruang lingkup di sini dibagi menjadi 3, yaitu pendidikan Islam dengan politik, pendidikan Islam dengan penguasa, dan pendidikan Islam dengan kekuasaan. Pertama, akan membahas tentang pendidikan Islam dengan politik. Seperti yang kita tahu, bahwa hubungan antara pendidikan Islam dengan politik adalah satu kesatuan yang terikat dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya.
pendidikan Islam merupakan salah satu sarana kepentingan politik pemerintah yang ada. Pernyataan tersebut menjadi bukti nyata pada masa Orde Baru untuk intervensi pemerintah melalui penyajian suatu subjek tertentu. Adapun dalam pendidikan Islam terdapat aksi bukti sejarah, yaitu dengan didirikannya lembaga pendidikan Islam yang ada di Timur Tengah. Di sana justru pendidikan didukung politik pemerintah, seperti Madrasah Nizamiyah di Baghdad yang bertujuan untuk meningkatkan eksistensi politik pemerintah. Ruang lingkup pendidikan Islam yang kedua yaitu dengan penguasa. Dalam hal ini, pendidikan Islam sangatlah berperan penting dan aktif yang dinamakan dengan penguasa. Pasalnya, di mana penguasa adalah bagian dari suatu pemerintah yang dapat membuat kebijakan wilayah yang dikuasainya. Jadi, akan lebih baik jika seorang mempunyai pegangan sebagai pemimpin dalam ajaran Islam yang benar. Ruang lingkup yang ketiga yaitu pendidikan Islam dengan kekuasaan. Kekuasaan politik pemerintah mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan pendidikan Islam. Seperti saat prakemerdekaan. Pada saat prakemerdekaan ini sangatlah kental dengan sikap yang dinamakan diskriminasi. Lalu lanjut dengan Orde Lama. Pada masa Orde Lama ini mulai muncul berdirinya Departemen Agama yang diprakarsai oleh peraturan pemerintah. Lalu lanjut dengan yang ketiga yaitu pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini, Menteri Agama jelas mengeluarkan undang-undang pentingnya pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, pada masa Orde Reformasi. Pada masa Orde Reformasi ini, banyak muncul percobaan baru di bidang kehidupan, terutama yang termasuk dalam pendidikan agama Islam. Pembahasan selanjutnya yang kita bahas yaitu mengenai tentang hubungan hukum dan politik dalam pendidikan Islam. Di sini kita akan membahas yang pertama dalam konteks hukum. Hubungan hukum dengan pendidikan Islam tercatat jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatur penjelasan adanya pendidikan sangatlah penting. Dengan itu, menunjukkan erat hubungan antara hukum dan pendidikan, khususnya pada pendidikan Islam. Yang kedua, pada konteks politik, yaitu hubungan politik dengan pendidikan Islam. Pada konteks ini, politik dan pendidikan tidak dapat dipisahkan karena untuk menunjukkan identitas bangsa, fungsi politik sendiri untuk membantu proses pengembangan dasar pendidikan dalam agama Islam. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pengaruh politik dan hukum dalam pendidikan Islam. Setiap permasalahan pasti memiliki dampak pengaruh yang ditimbulkan, termasuk juga pada pembahasan ini. Di sini terdapat 4 pengaruh dari pengaruh politik dan hukum dalam pendidikan Islam. Pertama, yakni berpengaruh pada aktivitas pendidikan dalam menerapkan nilai-nilai dan harapan masyarakat. Yang kedua, berpengaruh pada anggaran pendidikan. Lalu yang ketiga, berpengaruh terhadap sumber daya pendidikan seperti gaji guru, sarana prasarana,
dan penunjang kegiatan pembelajaran lainnya. Dan yang terakhir, berpengaruh pada sistem persekolahan seperti struktur sekolah dalam penerimaan siswa. Dasar hukum dan politik pendidikan Islam merupakan landasan yang memiliki kebijakan yang sifatnya mendasar tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum usaha sadar dengan objek peserta didik untuk mengembangkan potensi dan mewujudkan peserta didik yang berakhlakul karimah. Dalam ruang lingkup politik, penguasa dan kekuasaan terikat satu sama lain, di mana aspek ketiganya merupakan suatu bagian isi dari jalannya pemerintah. Penguasa sebagai pemimpin dalam memutus kebijakan yang adil dan benar. Hubungan hukum dengan pendidikan Islam dijelaskan dalam undang-undang yang berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan hubungan politik dengan pendidikan Islam untuk membantu proses pengembangan dasar pendidikan Islam agar bebas melaksanakan pendidikan dengan dasar agama. Sebagai penyusun, kami selalu memberikan kesempatan dan juga keterbukaan bagi para audiens untuk memberikan kritik dan saran yang nantinya akan kami terima. Kami evaluasi yang menjadikan semangat bagi kami untuk melahirkan karya-karya yang baru, karya dan juga materi mengenai dasar-dasar pendidikan Islam. Nilai akhir dari pendidikan sejatinya terekapitulasi dari bagaimana keberhasilan mengubah dirinya dan lingkungannya. Sekian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.